Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, aku Akram. Di video kali ini aku bertindak sebagai host untuk acara Q&A seputar Aksa 6 kali ini ya. Mungkin banyak nih dari kalian yang bertanya-tanya kan, atau dari kalangan luar santri juga yang bertanya-tanya. Kayak acara Aksa ini acara apa sih? Atau mungkin kegiatannya ngapain aja? Atau kayak lombanya ada apa aja sih? Nah, daripada kalian bingung dan bertanya-tanya kan, aku udah mengundang salah satu narasumber yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Daripada aku yang ngasih tahu, mending kalian kenalin sendiri sama orangnya. Oke. Makasih ya Mas Akram ya. Jadi kenalin semua teman-teman, aku Rusdi Syarif, bisa dipanggil Rusdi. Tahun ini aku bertepatan kelas 11, aku anak sosum juga. Nah kebetulan aku ini salah satu panitia di kegiatan Aksa kali ini. Nah aku diundang juga sama Akram biar ngisi jadi narasumber di sini. Gimana? Langsung aja? Ya langsung aja. Oke, langsung to the point ya Mas ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang diresahkan ini. Pertanyaan-pertanyaan Mas. Aksa. Aksa ini artinya apa Mas? Aksa. Oke, jadi Aksa itu sebenarnya Aksa ini lomba. Nah, kenapa kita menekan lomba ini Aksa? Jadi aku spill dulu ya Mas ya. Jadi buat yang belum tahu kalau Aksa ini ngiranya cuma nama doang tanpa ada filosofi yang bermakna. Nah, itu salah besar. Sebenarnya Aksa ini ada filosofinya Mas. Aksa itu singkatan dari Akademi Syiar Ar-Rahmah. Nah, kayak gimana tuh? Itu kayak aku jelasin gini aja deh. Pernah nggak sih kayak kita lihat nih di sekeliling kita, di sekitar kita, berapa banyak nih dari teman-teman kita yang punya ide bagus, pemikiran cemerlang, yang pemikiran-pemikiran yang mind blowing gitulah intinya. Nah tapi mereka ini nggak ngomong, mereka tahan aja, mereka dipendam sendiri gitu. Iya. Sebenarnya bukan mereka nggak mampu, cuman mereka ini takut dinilai, takut salah. Nah padahal di zaman kita sekarang ini ngomong atau skill komunikasi itu bukan skill tambahan, itu skill yang penting banget. It's not just about speaking, it's delivering meaning, kayak gitu ya istilahnya. Nah, di situ orang-orang ini juga malas belajar ngomong. Sebenarnya bukan karena mereka ini malas, cuman mereka ini belum lihat urgensinya apa, belum tahu benefitnya apa, kepake nggak ke depannya. Sehingga orang-orang ini kayak nganggap, public speaking tuh itu sesuatu yang scary dan boring gitu. Menakutkan gitu ya? Ya, udah bosen nakutin lagi. Nah, makanya itu kita hadirin Aksa, kita buat Aksa ini kayak ibarat Aksa ini jembatan antara dua ruang, di mana kita ini menghubungkan dari ruang ketakutan menuju ruang untuk menampilkan potensi dan keberanian untuk menunjukkan diri kita. Aduh, keren-keren. Lanjut Mas, di Aksa ini kan ada temanya ya? Ya. Temanya kuasai globalisasi dengan akidah Islami. Ya. Nah, arti tema itu kayak gimana sih Mas? Definisinya tema itu gimana? Dari tema itu. Kenapa temanya kuasai globalisasi dengan akidah Islami gitu? Oh, oke. Jadi gini, kita kan sekarang ini hidup di era globalisasi ya Mas ya. Era digital. Era digital, informasi ini sering banget masuk, harusnya deres ya. Bahkan kalau kita lihat realitas sekarang, itu media atau segala informasi itu dipegang sama mereka yang datangnya itu bukan dari nilai Islam. Nah, jadi karena itu kayak kita nih ngangkat tema ini buat wake up call gitulah buat teman-teman kita, buat anak-anak di sini, kayak biar kita ini kita bisa menguasai globalisasi, tapi kita juga harus tetap stay grounded dengan akidah Islami kita. Ibarat sebuah kapal yang berlayar, akidah itu kayak kompas. Nah, petunjuk ya? Ya, petunjuk. Kita nih tanpa kompas kita bisa kehilangan arah. Hilang arah gitu. Ya. Gitu. Oke. Untuk zaman sekarang nih Mas ya. Zaman sekarang kan semuanya udah digital. Nah, tantangan para pemuda, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar para pemuda sekarang nih apa Mas? Halo. Tantangan terbesar anak-anak zaman sekarang. Ya, Gen Z buat para Gen Z gitu. Para generasi kita lah ya. Ya, generasi kita lah. Mungkin menurut aku ya, di zaman kita sekarang ini tantangan terbesarnya itu bukan tentang segala sesuatu terbatas, bukan tentang kayak kita kekurangan ilmu, kita kekurangan teknologi, justru kita itu punya semua itu semua. Everything is accessible. Sekarang kita semua itu sudah punya semua itu di genggaman tangan kita. Cuman menurut aku tantangan terbesarnya itu bukan tentang di situnya, tapi tentang ketika kita mendapatkan itu semua, kita itu kayak
kehilangan arah, kita itu mengikuti arus tanpa ingat lagi dengan prinsip-prinsip kita gitu. Kayak misal nih, kita lihat banyak orang-orang FOMO, banyak orang-orang gini. Nah itu sebenarnya karena mereka itu melupakan prinsip yang mereka pegang dulu. Mereka mengikuti tanpa Memfilter dulu. langsung aja ikut-ikutan FOMO gitu ya. FOMO. Setuju sih, setuju. Ada lagi? Ini udah itu aja. Udah itu aja, oke. Aksa 6 ini kan berarti acara tahunan ya. Udah tahun ke-6 ini. Ini tahun ke-6. Di tahun ini nih ada nggak sih yang spesial dari tahun-tahun sebelumnya? Di Aksa 6 ini ada yang lebih spesial nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Yang spesial di tahun ini itu sebenarnya ada. Kita ada beberapa. Kalau kita lihat dari cabang lombanya sendiri, kita ini ada beberapa cabang lomba di Aksa kali ini. Yang pertama kita itu ada namanya Oratory Championship. Oh, Oratory Championship. Kayak gimana tuh Mas? Oratory Championship ini kayak sejenis lomba pidato gitu, tapi bukan pidato ecek-ecek lah. Kita ini kayak nampilin pesertanya ini gak cuman nunjukin suara keberanian mereka dalam berbicara, tapi mereka ini kayak nunjukin struktur berpikir dan gimana caranya pesan yang mereka sampaikan itu didengar dan diingat juga sama audiens. Oh, setuju sih, setuju. Kalau acara yang kedua Mas, lomba yang kedua, acara selanjutnya kita itu ada namanya Arabic Voice Festival. Arabic Voice Festival. Ya. Kayak gimana itu? Arabic Festival ini kayak lomba sejenis lomba nasyid gitu. Oh, nasyid. Nyanyi berarti gitu ya? Nyanyi. Cuman kita ini nggak cuman sekedar nyanyi biasa. Kita ini kayak ada rasanya gitu, bukan tentang siapa yang paling bagus, tapi kita ini kayak juga menjadikan kompetisi Arabic Voice Festival ini di mana peserta itu disorot oleh lampu-lampu. Kemudian mereka ini membawa getaran jiwa mereka masing-masing untuk menunjukkan apa yang mereka bawa gitu. Waduh, oke. Ada lagi nggak spesial dari Aksa 6 ini di tahun ini? Ada, cuman bentar dulu. Lombanya ada 3. Oh, lombanya ada 3? Ya. Dari yang lomba pertama deh, spesialnya apa? Yang tadi kan yang pertama oratory. Yang kedua Arabic Voice Festival. Yang ketiga kita ini ada namanya Algos Competition. Algos Competition ini kayak sejenis cerdas cermat gitu. Nah, di mana para peserta ini battle intelektual secara langsung gitu di dalam arena. Di mana para peserta ini mereka ini harus bekerja sama, membentuk solidaritas, they're thinking under pressure. Nah, mereka ini kayak apa ya istilahnya? Mereka ini memainkan otak. Ya, memainkan otak mereka, membentuk rencana matang-matang, bikin planning matang-matang, biar mereka ini bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka hadapi ke depannya, gitu. Itu dari lomba ya? Ya. Terus apalagi Mas yang spesial di tahun ini Mas? Yang spesial di tahun ini, kita itu juga melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya. Kita mencabut beberapa aturan atau batasan-batasan yang mengekang buat para peserta kita. Kan kita tadi temanya globalisasi. Nah, kita ini kayak percaya gitu kayak globalisasi ini butuh ruang buat tumbuh. Nah, kita cabut batasan-batasan yang menghambat ruang untuk para peserta kita itu bisa tumbuh. Jadi mereka lebih terbuka gitu, lebih open. Lebih open lagi. Mereka lebih bisa menunjukkan diri mereka sendiri tanpa kehilangan nilai-nilai tadi. Aduh, keren. Oke ya Mas, ada nggak nih? Kemarin kan udah tag video ya buat Aksa ya? Ya. Dari peserta-peserta itu ada nggak menurut Mas Rusdi udah kelihatan bakatnya? Jadi kayak wah ini bakal jadi pemenang nih di lomba ini, yang ini bakal jadi pemenang di lomba ini. Ada nggak? Ada sih sebenarnya. Ada. Di-spill nih? Spill dikit aja. Nah, kita mulai dari lomba pertama dulu deh, oratory ya. Oratory dulu. Nah, di lomba oratory ini kita sebenarnya ada 2 kategori, ada solo, ada duo. Cuman aku ambil yang solo aja lah ya. Solo aja ya. Nah, di solo ini aku ada 1 kandidat yang menurut aku kuat banget, dia bakal jadi juara gitu. Siapa itu Mas? Dia ini perwakilan dari kelas 9, namanya kelas 9. itu Arkan. Oh, kenapa itu? Kenapa dia menurut Mas Rusdi? Soalnya dia ini benar-benar memiliki kompetensi untuk menjadi pemenang gitu. Dari tag video kemarin dia ini udah kelihatan banget PD-nya, improve bahasanya juga bagus. Terus dia ini juga punya experience. Jadi dia di tahun kemarin itu juga ikut oratory juga. Oh, jadi dia udah pernah ikut
acara Aksa ini Iya, di tahun kemarin. kemarin. Oh, jadi dia bakal lebih percaya diri untuk tahun kedepannya pastinya. untuk tahun ini. Iya, untuk tahun ini. Oke Mas, lanjut di lomba yang kedua. Di lomba kedua yang Arabic Voice Festival ya. Iya, Arabic Voice Festival. Arabic Voice Festival ini kita aku menurutku ada beberapa kandidat. Sebenarnya untuk Arabic Voice Festival ini itu setiap peserta itu punya talentanya masing-masing, punya benar-benar punya bakat gitu. Dan menurut aku yang menonjol ini ada dua, antara si Sultan sama si Dayandra. Nah, kalau si Sultan itu dia ini ya emang suaranya bagus, terus dia punya pengalaman lah di tahun kemarin, dia kebetulan juga ikut juga. Oh, Nah, juga udah ikut pernah lagi. jadi Iya, peserta dia? Jadi peserta dia di tahun kemarin. Ikut lagi di tahun ini. Kalau untuk yang satunya? Kalau yang si Dayandra itu dia itu ya suaranya emang bagus, sering tampil-tampil juga. Dia punya experience juga, cuman dalam konteks yang berbeda gitu. Cuman kalau disuruh milih, mungkin aku lebih prefer ke Sultan. Sultan. Iya. Oke. Kalau untuk lomba yang ketiga nih Mas, lomba yang ketiga Algos. Ya, Algos Algos. Competition. Nah, di Algos Competition ini mungkin aku kira-kira ya menurutku ini sebenarnya ini lomba paling sulit buat diprediksi siapa pemenangnya. Soalnya ini kan lomba adu kecerdasan, adu Ya, adu intelektual otak gitu ya. Nah, kalau kita teliti lagi, sebenarnya kita ini nggak bisa lihat kecerdasan seseorang itu dari penampilan luarnya aja. Iya, iya, setuju sih. Don't just a book by its cover gitu. Oh ya, jangan melihat sesuatu dari Sampulnya. dari sampulnya. Oke. Nah, cuman menurut aku kan karena aku juga udah lama di sini, udah lihat oh ini adik kelas yang kayak gitu. Nah, mungkin menurut aku yang menang di Algos Competition ini mungkin perwakilan dari kelas 9. Kelas 9. Ya. Oh, semoga aja sih ya. Ya, semoga aja. Oke. Untuk Aksa ini Mas, kapan nih Aksa ini berlangsung? Mulainya nih kapan? Untuk Aksa 6 kali ini kita ini acara ini berlangsung selama 4 hari. 4 hari? Ya, 4 hari. Oh, kayak gimana itu? Dimulai dari Waktunya nih Mas? Tanggalnya dulu, ya, tanggalnya. Dari tanggal 5 Maret sampai 8 Maret. Untuk waktunya? Untuk waktunya itu kita ada 2 sesi, sesi pagi sama sesi sore. Untuk sesi paginya itu dari jam 5 pagi sampai jam 6:20 menit. Dan untuk sesi sorenya itu dari jam setengah 4 sore sampai jam 5 sore. Itu bertepatan juga buat waktu-waktu mau berbuka gitu. Oh iya sih. Tuh guys, daripada kalian ngarung ngidul nggak jelas kan, mending ngabuburit kalian pakai buat nonton live kami di YouTube Aroma Tafid. Catat nih tanggalnya ya, tanggal 5 sampai 8 Maret 2026. Ingat ya. Maybe maybe that's all for today. Jangan cuma jadi penonton di tengah derasnya globalisasi. Yuk kuatkan akidah bareng di Aksa 6 kali ini. See you and bye-bye.